Ya itu, kalau ada lubang ya, kita hampir terselandung gitu ya. Kemudian kalau ada di situ ada teman saya juga tersangkut kena tiang listrik, mentok gitu kepalanya bahaya, itu membahayakan kita gitu. Betul. Nah, akhirnya kita ya kadang guiding block itu digunakan atau kadang tidak juga tidak digunakan. Kita akhirnya mengalah ke trotoar gitu karena kan belum akses. Emang seperti yang sudah jurnalis warga Banten melakukan reportase juga ya Bang. Jadi kalau pengguna guiding block itu rata-rata menurut narasumber mereka itu katanya lihatnya itu tuh lewat trotoar, bukan lewat guiding blocknya. Karena emang udah ketutup pohon, lubang segala macam. Cuman yang diheranin itu kenapa sih pemerintah tuh nggak memberikan attention lebih kepada orang-orang yang membutuhkan perilakuan khusus gitu. Seorang tunanetra plus tunarungu atau deafblind tadi, dia sebegitu antusias gitu. Iya, kalau dibilang menyaksikan kan dia tidak melihat. Betul. Secara visual tidak menyaksikan ya Pak Agus ya. Tapi dia bereaksi terhadap tayangan langsung di televisi dengan bantuan temannya. Jadi si temannya itu begini, saling membantu. Misalkan kalau begini ini Neymar gitu misalkan. Kalau dengan ujung jempol misalkan Bagja gitu ya. Bagja. Gitu. Neymar bawa bola ke kanan, oper kepada Ronaldo gitu. Nah, si punggungnya udah gini-gini sama temennya. Nah, ini misalkan kan Yumri yang tidak lihat. Dia antusias tuh. Gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Banten News. Kali ini Banten News sedang berkolaborasi dengan jurnalis warga Banten pada acara podcast Banten News. Kali ini saya Esa Alvira bersama dengan Bagja Kudrata, Jumri, Agus Helvi. ya, yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan untuk mengulik hal menarik di Provinsi Banten kita tercinta ini. Untuk itu, saya bersama narasumber akan mengulik bagaimana tentang kebijakan publik terhadap disabilitas yang berada di Banten, khususnya yang berada di Kota Serang. Untuk itu mungkin saya akan bertanya dengan Kang Jumri ya. Iya. Kang Jumri, kalau selama ini yang Kang Jumri rasakan, fasilitas umum yang ada di Kota Serang menurut Kang Jumri gimana? Alhamdulillah untuk saat ini dari fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah, alhamdulillah sudah terrealisasi, hanya saja belum maksimal. Ditambah dengan adanya peraturan disabilitas Kota Serang terkait dengan penyandang disabilitas, semoga akan lebih baik lagi ke depannya. Begitu ya. Iya. Kalau untuk ini kan biasanya kalau disabilitas itu kalau dia di trotoar itu kan ada guiding block ya. Kalau menurut Kang Jumri, guiding block yang ada di Kota Serang ini untuk teman-teman disabilitas netra seperti apa? Ini berdasarkan pengalaman saya. Ya betul. Silakan ceritakan. Ya. Merupakan Persatuan Tunanetra Indonesia ya, salah satu organisasi di Pertuni, Kota Serang. Pada saat itu kita melaksanakan istilahnya itu jalan santai atau menelusuri guiding block di Kota Serang. Dalam rangka sosialisasi penggunaan hak penyandang disabilitas, salah satunya adalah guiding block tadi. Nah, untuk di Kota Serang sendiri, pertama apresiasi kepada pemerintah yang telah memberikan fasilitas guiding block. Hanya saja di sini masih belum maksimalnya itu guiding block dimanfaatkan untuk lahan parkir, sehingga kita sebagai tunanetra itu tidak nyaman. Kemudian buat jualan juga guiding block. Kemudian di samping kirinya atau kanannya itu tidak dihalangi pembatas, atau misalkan guiding block
di sampingnya itu ada kali misalnya. Itu membahayakan kita. Penggunanya. Kemudian terputus juga mana tanda belok. Tiba-tiba di depannya ada bolongan. Ada bangunan mungkin bahkan ya. Maka inilah yang menjadi koreksi untuk kita bersama. Nah, sehingga kami di saat jalan santai itu, sosialisasi guiding block itu memberikan pesan bahwa ini loh hak penyandang disabilitas tunanetra, ini jalannya di sini untuk tunanetra. Dengan kondisi saat ini kita kalau lewat situ, kalau jalannya lurus kita jalan. Ketika ada motor atau ada got, kita turun ke trotoar, ke jalan raya. Nah, akhirnya di situ akan membahayakan kita. Akan terjadi takutnya khawatirnya terserempet gitu ya. Apalagi kan kita ada vision, ada total kan. Kalau namanya tempat baru kalau ada panduannya guiding block kita nyaman, lebih nyaman lebih kita merasa lebih amat karena memang sudah sudah ada guide tentang blok tersebut begitu ya. Guiding block itu di jalan protokol, kemudian di sekolah-sekolah juga, sekolah khusus juga sudah ada gitu. Mungkin ya regulasinya aja yang harus dimaksimalkan sesuai peraturan disabilitas tadi. Ada pernah kejadian unik nggak tentang guiding block yang dirasakan di Kota Serang? Kejadian pengalaman gitu yang unik ketika Pak Jumri melewati trotoar yang ada guiding block ya itu kalau ada lubang kita hampir terselandung gitu ya. Kemudian kalau ada di situ ada teman saya juga tersangkut kena tiang listrik, mentok gitu kepalanya bahaya, itu membahayakan kita gitu. Betul. Nah, akhirnya kita ya kadang guiding block itu digunakan atau kadang tidak juga tidak digunakan. Kita akhirnya mengalah ke trotoar gitu karena kan belum akses. Belum akses. Yang nantinya akan menyebabkan terserempet lah atau apa begitu karena memang betul. Tidak ada akses untuk guiding block tersebut kan ya. Betul. Emang seperti yang sudah jurnalis warga Banten melakukan reportase juga ya Bang. Jadi kalau pengguna guiding block itu rata-rata menurut narasumber mereka itu katanya lihatnya itu tuh lewat trotoar, bukan lewat guiding blocknya. Karena emang udah ketutup pohon, lubang segala macam. Cuman yang diheranin itu kenapa sih pemerintah tuh nggak memberikan attention lebih kepada orang-orang yang membutuhkan perilakuan khusus gitu. Mungkin karena di saat akan digulirkannya undang-undang itu, disabilitas itu yang terkait itu tidak dihadirkan dalam forum, tidak diturut sertakan untuk berdiskusi masalah aturan-aturan itu jadi munculnya hanya produknya saja gitu. Akhirnya di kenyataannya kan belum maksimal gitu. Gitu. Jadi memang selama ini para penyandang disabilitas, terutama mungkin tunanetra yang berhubungan dengan guiding block tersebut, tidak diikut sertakan dalam membahas peraturan tersebut, sehingga yang pembuat undang-undangnya mungkin juga tidak memahami mungkin ya dengan apa yang semestinya dilakukan untuk contohnya seperti guiding block tersebut mungkin ya. Iya betul. Oke. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Agus ya Pak. Nah, Pak Agus ini guys adalah guru SKH. SKH itu sekolah khusus yang tadinya adalah sekolah luar biasa ya Pak? Iya, sekolah luar biasa. Nah, boleh nggak sih Pak diceritakan tantangan menjadi guru SKH untuk kepada anak-anaknya? Tantangannya mengasihkan. jujur mengasihkan. Saya tidak bercita-cita menjadi guru, apalagi menjadi PNS. Seringkali saya berefleksi bahwa menjadi ortopedagog atau guru pendidikan khusus plus PNS itu adalah
sebagai kecelakaan sejarah atau tersesat di jalan yang benar. Ya. Saya pernah mencetuskan istilah itu, ternyata pernah juga sama Rocky Gerung gitu. Oh gitu ya. Tersesat di jalan yang benar. Apa kan? Ya mungkin beda dikit lah, beda nasib juga sama Rocky Gerung. Iya. Artinya begini, tantangan selalu banyak. Bahkan dikala kita sedang normal, bahagia sama sekali gitu. Nah, sehari-hari bergaul bersama anak-anak istimewa, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, mulai dari yang tunanetra seperti Kang Jumri ini, tuna rungu wicara, yang tidak dengar, tidak bicara, kemudian anak-anak hambatan intelektual atau disebut tunagrahita, atau yang memiliki kecacatan fisik seperti Mang Bagja itu tunadaksa. Ada juga, dulu malah ada tunalaras, anak-anak yang nakal banget disebut tunalaras. Ada juga anak autis gitu. Nah itu masing-masing kan ada penyebutan singkatnya A, B, C, D, E, F gitu. F autis, ada yang G juga ganda. Kalau berbicara tentang tantangan, kita bisa membayangkan seperti inilah. Misalkan tiba saja teman-teman ada dalam kondisi tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, deaf blind istilahnya. Bagaimana kita menderia merasakan lingkungan sekitar sedang kita tidak bisa melihat sama sekali dan tuli sepenuhnya gitu. Tapi saya pernah melihat satu tayangan di dalam media sosial di Facebook pada saat sedang hiruk pikuknya Piala Dunia tahun 2018. Di mana tuh? Di mana? 2018 tuh kalau nggak salah. Di mana ya? Apa di Kelapa II gitu ya? Kelapa II apa ya? Mungkin. Kalau data nanti ditelusuri lagi. Iya. Cuma saya pernah lihat pas momennya timnas Brazil sedang melawan timnas mana gitu. Di itu ada satu tayangan unik, seorang tunanetra plus tunarungu atau deaf blind tadi, dia sebegitu antusias gitu. Iya. Kalau dibilang menyaksikan kan dia tidak melihat. Betul. Secara visual tidak menyaksikan ya Pak Agus ya. Tapi dia bereaksi terhadap tayangan langsung di televisi dengan bantuan temannya. Jadi si temannya itu begini, saling membantu. Misalkan kalau begini ini Neymar gitu misalkan. Kalau dengan ujung jempol misalkan Bagja gitu ya. Bagja. Gitu. Neymar bawa bola ke kanan, oper kepada Ronaldo gitu. Nah, si punggungnya udah gini-gini sama temannya. Nah, ini misalkan Kang Jumri yang tidak lihat, dia antusias gitu. Iya. Karena membayangkan situasi. Jadi kalau kita mah apa bobotoh ya? Ya bobotoh, bobotoh ya. Dia bisa merasakan suasana pertandingan dengan sebegitu ekspresifnya gitu, antusias. Begitu gol, wah dia lebih euforia lagi ya. Nah, tantangan kami para guru anak berkebutuhan khusus itu adalah memikirkan sedemikian rupa bagaimana masing-masing anak dengan masing-masing hambatannya yang berbeda, karakteristik pribadinya yang secara individu memiliki keunikan masing-masing, itu mereka pada satu saat bisa mencapai titik tumbuh dan berkembang secara optimal gitu. Artinya begini, kalau Kang Jumri yang tidak bisa melihat, ya mungkin sih dengan teknologi zaman sekarang bisa implan atau apa gitu. Suatu saat teknologi sekarang atau 5 tahun lagi mungkin Kang Jumri bisa dikondisikan sebagai orang yang awas gitu, melihat gitu. Atau mungkin yang tunarungu juga demikian gitu. Tapi ini kita berbicara kondisi kenyataan yang ada dengan segala keterbatasan kita di sini di Indonesia, di Serang. Agar anak itu ketika nanti sudah
tamat dari sekolah, misalkan untuk yang tunanetra, dia tidak harus sepenuhnya tergantung kepada orang tuanya, kakaknya, adiknya, atau lingkungan terdekatnya. Dia bisa bertandang kemanapun secara mandiri bebas, gitu ya, secara mandiri, bisa menikmati suasana, ya, seperti Pak Jumri kan ya, betul, dari rumah gitu ya. Dari Persada ya, bisa ke sini ya, sendiri gitu. Betul. Apalagi sekarang dengan bantuan transportasi betul, yang online ya, gitu. betul, ya. Kasih titik atau dijemput. Oke. Terus untuk anak yang tunagrahita gitu, dia kan inteleksinya terbatas gitu. Anggap ini apa? Sepintar-pintarnya lah, sehebat-hebatnya anak tunagrahita lulusan SMA LB gitu, misalkan pada usia 18 atau 19 tahun, apakah dia bisa dipersamakan dengan anak lulusan SMA atau SMK? Nah, kita tidak bisa menaruh titik pengharapan seperti itu. Walau bagaimanapun kapasitas intelektual yang membatasinya itu nanti kemampuannya ya paling setara dengan anak lulusan SD, SD kelas 6 gitu. Artinya dia tidak bisa anggaplah menjadi ketua RT atau menjadi wali kota gitu. Begitu ya. Walaupun ya nasib tidak menutup kemungkinan, tapi secara normatifnya begitu. Nah, itu mungkin tantangan kita pembelajaran sehari-hari di sekolah itu adalah membimbing, mendorong mereka ke arah kemandirian masing-masing, disesuaikan dengan hambatan atau keterbatasan masing-masing anak. Jadi memang bisa saya simpulkan bahwa Pak Agus ini memang luar biasa ya. Jadi bisa mendidik atau menularkan ilmunya agar para teman-teman disabilitas juga mempunyai kepercayaan untuk hidup ke depan dan mandiri begitu. Ini mungkin pengalaman saya mungkin ya Pak Agus. Ketika saya dulu mungkin di era-era tahun 80-an ya, yang namanya penyandang disabilitas itu merupakan kutukan lah gitu ya, bagi orang. Dan untuk sekolah di tempat disabilitas pun juga jadi momok bagi keluarganya. Kalau untuk sekarang gimana Pak Agus? Sekarang dengan kita tetapkan kembali ke perkembangan zaman, kemajuan informasi, teknologi, ujung-ujungnya sekarang yang termutakhir adalah apa yang dinamakan AI itu, kecerdasan buatan gitu. Persepsi masyarakat juga sudah jauh berubah gitu. Ditambah juga dengan pemerintah dari tahun ke tahun terus merevisi perundang-undangan. Ya, seperti halnya untuk para penyandang disabilitas sudah dimutakhirkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Di situ segala hak, kewajiban, tata laksana penyelenggaraan layanan bagi para penyandang disabilitas itu sudah tercantum. Tinggal implementasi di pemerintah daerah gitu. Termasuk di situ juga memberikan kepada masyarakat itu untuk menuju ke satu lingkungan yang inklusif gitu. Yang jadi masyarakat itu di mana aja sudah tidak memandang. Jadi ada kesetaraan lah ya. Seperti yang tadi, setara, sama hak, gitu, sama kesempatan, kewajiban. Terkait masalah undang-undang tadi kan sebenarnya pemerintah sudah membuatkan undang-undang. Bagaimana implementasinya ketika itu berada di daerah? Apakah di Kota Serang ini khususnya sudah adakah tentang perwal atau perda yang keterkaitannya dengan para penyandang disabilitas, Pak Agus? Di Kota Serang saat ini? Kota Serang, saya walhu alam kalau sekarang ya, setahun terakhir pengalaman saya tahun 2018 kalau nggak salah, tepatnya mungkin di sekitar bulan Januari atau Februari lah. Tatkala kami sekolah-sekolah khusus sedang menyelenggarakan event lomba FLS 2N, 2SN,
Itu dulu kami mengundang wali kota saat itu Pak Saprudin gitu. Kami mengundang memberikan kehormatan kepada beliau selaku pucuk pimpinan pada saat itu Serang. Kami berikan kehormatan karena selama ini kan biasanya ranah-ranah pendidikan khusus itu karena secara itu berada di provinsi gitu. Tapi kami spesial saat itu kita undanglah wali kota Serang supaya penguasa daerah ini melihat, oh ternyata sekolah-sekolah khusus yang ada di wilayah dia itu sama halnya dengan sekolah-sekolah reguler gitu, menyelenggarakan event-event perlombaan olahraga, seni, keterampilan gitu. Nah pada saat itu beliau juga mengaku cukup terkejut gitu. Wah iya ya, ternyata selama ini di wilayah saya itu ada gitu sekolah-sekolah khusus dan ada komunitas-komunitas anak-anak berkebutuhan khusus yang mungkin disabilitas yang pasca sekolah gitu. Sampai beliau mencetuskan bagaimana kami selaku pemerintah daerah tingkat kota bisa ikut membantu keberadaan baik siswa ataupun sekolahnya gitu. Karena kami tahu bahwa ini ranahnya pemerintah provinsi gitu. Tapi saya sebagai kepala daerah kan mungkin bisa apalah yang bisa membantu. Saya punya aparat, punya perangkat. Beliau sudah mengatakan seperti itu. Dulu kami beberapa kali bertandang, beliau juga sudah menyatakan kalau ada contoh perwalnya tentang disabilitas, coba berikan contohnya. Nah sayang saat itu langkah kami kurang masif gitu. Oh begitu. Baik para guru atau yayasan-yayasan yang mengelola pendidikan khusus gitu. Akhirnya ya kesibukan lain terlupakan. Ya. Kalau perwal sendiri saya belum tahu apakah Kota Serang mungkin sudah ada perwalnya. Sudah alhamdulillah ya tentang disabilitas. Sudah ada perwalnya. Tahun 2019 itu tentang penyandang disabilitas. Oh sudah ada, alhamdulillah. Berarti kan sudah memang sudah ada. Jadi bisa jadi acuan ya bagi disabilitas atau juga terkait masalah publik begitu kan, mungkin tentang guidance atau tentang disabilitas yang menggunakan kursi roda untuk transportasi umum dan sebagainya ya. Tinggal nanti juga harus ada implementasi dari pemerintah agar dia juga mengikuti aturan tersebut begitu ya. Bagus ya. Yang akan saya tanyakan kembali ke Pak Agus, kan sekarang nih kalau di sekolah yang seperti biasa kan Pak Agus, itu kalau lulusan SMA biasanya mereka ada dua pilihan, sekolah bekerja atau kuliah. Bagaimana dengan teman-teman yang di sekolah yang di SKH? Apakah mereka memang juga bekerja atau kuliah atau seperti apa setelah mereka sekolah di sekolah SKH? Ya sama halnya dengan anak-anak lulusan SMA atau SMK gitu. Mereka ada yang lanjut ke bekerja, baik bekerja secara mandiri berdasarkan potensi, bakat dan minat dia gitu, setelah mengalami pengembangan di sekolah dari SD sampai SMA. Kemudian atau bekerja secara formal di instansi gitu, apalagi setelah tadi ada undang-undang, kemudian diikuti pergub perwal gitu. Ya salah satunya kan ada kewajiban bagi pemerintah daerah atau instansi itu perusahaan untuk mengalokasikan 1% untuk disabilitas menjadi. Jadi porsi yang untuk disabilitas itu 1%-nya untuk yang penyandang disabilitas. Misalkan contoh di sekolah kami beberapa tahun terakhir ada anak yang lanjut ke kuliah juga, baik di Untirta atau di kampus-kampus lain lah yang ada di Kota Serang, bahkan ada yang ke kampus yang di luar Serang juga, ada yang bekerja mandiri di sektor kerajinan atau misalkan
ya misalkan tenaga layanan publik di seperti misalkan di mart gitulah. Oh gitu ya. Maret gitu. Ya. Itu paling populer ya. Karena kebetulan ya kalau ini harus disebut memang Alfamart, Indomaret cukup aktif juga memberikan informasi bagi disabilitas yang hendak bekerja di mereka. Gitu. Setidaknya kan di pergudangan atau di kurir mereka capable juga, mampu juga gitu. Iya, jadi pertanyaan untuk Bang Jumri dan Bang Bagiadi ya, aku penasaran banget, pernah nggak sih ngerasain adanya diskriminasi atau perbedaan gitu dari masyarakat atau bahkan dari pemerintahnya langsung gitu? Kalau ada, tolong diceritain. Silakan. Ya, untuk diskriminasi mungkin hanya saja stigma aja yang dari pandangan masyarakat. Kalau kita lewat kadang suka dibully kan? Ya betul. Ya. Wah nggak bisa lihat. Si buta dari gua hantu katanya ya. Awas gitu. Ya. Selama kita tuh jijik. Iya. Padahal kita ya sama dengan mereka, gitu kan, punya kesempatan yang sama, hak yang sama gitu. Itu untuk ini sih, buat kita untuk lebih motivasi aja untuk kita bahwa kita seperti itu kita tidak boleh melawan, tapi kita tunjukkan dengan adanya disabilitas kita pakai karya gitu ya. Betul. Itu aja kalau saya sih selama ini karena memang saya terlahir dari orang tua yang memberikan pengertian, terus juga tidak membedakan ketika saya melakukan kesalahan. Itu di rumah juga sama gitu. Kalau saya pribadi, sehingga saya tidak dalam tanda petik tidak terlalu menggubris bila mana ada orang yang membuli saya. Anggaplah itu sebagai tempaan, acukan saja. Jadi tempaan bagi saya bahwasanya ya memang seperti ini, nikmatin aja, nikmatin aja. Itu tadi, jadi yang namanya dibully atau dilecehkan memang sudah dari dulu memang saya sudah merasakan. Tapi untuk saat ini alhamdulillah begitu, tidak terlalu seperti dulu masif ya Pak Agus ya, karena orang sekarang kan sudah mulai mengerti kan, ada kesetaraan, ada memang kita walaupun kita berbeda juga bisa juga melakukan. Yang penting kita diberikan ruang untuk melakukan itu, agar kita juga bisa sama-sama berkarya tentunya. Dan kita tunjukkan bahwa kita juga bisa melakukan, ya kan? Kita melakukan dengan karya yang kita bisa gitu ya. Seperti Kang Jumri kan juga jadi guru gitu ya. Jadi membimbing rekan-rekannya yang disabilitas dan akhirnya mempunyai karya tadi yang seperti angklung tadi kan. Gitu kan. Jadi walaupun tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, akhirnya karena memang bersama-sama berkolaborasi, akhirnya menjadi suatu karya yang indah begitu. Itu jadi diberikan kesempatan lah gitu, kesempatan bagi kami, khususnya saya atau teman-teman para penyandang disabilitas juga diberikan ruang dan tempat agar kita juga bisa bekerja, agar kita juga untuk bisa bekerja. Jadi persamaan hak dan kewajibannya itu ya sama saja dengan warga kota atau warga negara Indonesia begitu. Itu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan untuk Pak Agus, aku juga penasaran. Tadi Pak Agus sendiri bilang kalau anak-anak SKH itu lulusnya itu bisa kuliah dan banyak juga yang kerja. Dan mereka itu ada nggak sih Pak yang pastinya tuh sulit untuk berbaur sama teman-temannya. Nah, untuk Pak Agus sebagai guru SKH, gimana sih cara agar mereka tuh lebih mudah untuk berbaur seperti teman-temannya yang bisa kuliah dan bekerja itu? Nah, itu tantangan terbesarnya di situ. Sebab rentang tengah inilah yang paling banyak gitu, paling banyak artinya anak yang setelah sekolah itu ya kembali ke rumah, di rumahnya ya non aktif lagi gitu, dia tidak
seceria ketika dia sekolah gitu, tidak seaktif ketika dia sedang beraktivitas dengan teman-temannya sesama disabilitas yang sama gitu karakternya gitu. Kita lebih ke mendidik itu dalam arti secara holistik gitulah, memberikan hati kita sepenuhnya kepada mereka gitu, bahwa kehidupan itu jangan dianggap sebagai ketidakadilan gitu, tapi sama setiap orang, jangankan yang disabilitas, kita yang normal juga sering terbentur dengan masalah-masalah yang berat gitu. Tapi mungkin kalau kepada anak yang tunagrahita ya mungkin diberi nasihat atau motivasi mungkin hehe saja. Ngomong apa nih guru gue? Atau kepada anak autis ya mungkin kita bicara tapi dia kemana matanya. Artinya apa? Kerja kita dioptimalkan gitu. Ya misalkan kalau untuk anak-anak yang telah lulus itu kita tidak putus komunikasi sama sekali gitu, ya, terutama dengan orang tua kan ada juga komunitas orang tua dengan penyandang disabilitas gitu, ada forum-forumnya gitu. Terkadang kita say hey, beberapa anak kami malah masih aktif sampai sekarang, masih ber-WhatsApp, Bapak apa kabar? WhatsApp langsung ya, atau sekedar komentar di media sosial kita gitu. Yang terutama adalah bagaimana kerjasama guru atau sekolah dengan orang tua gitu. Itu yang cukup menjadi tantangan terbesar, itu bagaimana jalinan komunikasi dan kerjasama itu sinkron, terpadu gitu. Sebab orang tua banyaknya ya kalau bisa sih anak saya jangan diluluskan gitu maunya. Cukup banyak orang tua yang merasa ketika anak tidak sekolah itu adalah beban bagi dia, sebab dia harus seharian ada bersama anaknya. Makanya kadang ada anak yang ketika masuk libur dia ke sekolah gitu. Cukup banyak juga orang tua yang masih ke sekolah itu udah anaknya taruh dia kemana gitu. Nah, itu mending kalau ditinggal aktivitas kerja itu. Ada orang tua yang beberapa orang tua yang mengantar anaknya, tapi di sekolah dia kongkow atau malah tiduran gitu. Ketika ada program atau informasi dari sekolah dia kurang responsif gitu. Kadang juga acap kali ada orang tua yang ya seperti kritis, tetapi apa nih keuntungan yang bisa saya ambil dari program sekolah ini? Artinya dia masih memikirkan ego sektoral dia gitulah gitu. Kalaupun diajak kerjasama, untungnya buat kami apa gitu. Tidak sedikit gitu orang tua yang masih begitu. Nah itu yang pola komunikasi dan kerjasama yang harus diciptakan dari awal anak masuk hingga mereka lulus, bahkan setelah lulus itu komunikasi masih tetap berjalan gitu. Jadi peran orang tua juga sangat penting ya Pak ya? Sangat. Orang tua, lingkungan juga. Ya betul. Orang tua lingkungan. Nah, membahas soal orang tua dan lingkungan ya Pak ya. Aku pernah dengar di TikTok, pernah viral waktu itu, entah di tahun berapa aku juga lupa. Jadi ada orang tua yang menyekolahkan anaknya di SLB. Namun anaknya itu tuh biasa aja, dia nggak ada gangguan apa-apa. Dia cuman takut dan pernah ada trauma karena anaknya itu pernah dibully di sekolah umum, di sekolah negeri. Dan di sisi lain ada juga orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum sedangkan anaknya itu berkebutuhan khusus. Nah, menurut Pak Agus sebagai guru SKH itu gimana Pak pendapatnya? Itu kasus yang sangat menarik ya, kalau ada orang tua sampai dengan anaknya kondisi normal, dengan alasan anak mengalami perundungan gitu di sekolahnya, tapi
dipindahkan gitu ke sekolah khusus gitu. Sementara arus utama yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan para pendidik adalah sebaliknya gitu. Bagaimana caranya supaya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa sekolah di sekolah reguler atau sekolah normal gitu dengan pola pendidikan inklusif gitu. Mungkin itu kasus si ibu itu punya pertimbangan yang sangat mendalam, apalagi yaitu tadi perundungan sampai sekarang masih sangat banyak terjadi gitu. Kemudian juga bukan hanya secara antar sesama sebaya, tapi perundungan bahkan termasuk pelecehan seksual oleh orang dewasa terhadap anak-anak, baik anak-anak di bawah usia dalam kondisi anak normal atau anak berkebutuhan khusus gitu. Itu mungkin, tapi kalau ada demikian mungkin orang tua tersebut punya pertimbangan yang sangat khusus gitu, sehingga menyebabkan anaknya disekolahkan. Ya, gitu. Mungkin cukup ya. Oke. Dari kita terima kasih buat Kang Jumbri juga Kang Agus. Mungkin ya itu tadi memang ternyata masih juga banyak PR ya Pak Agus, betul, terkait masalah tentang Republik dan sebagainya, tentang untuk para penyandang disabilitas. Mudah-mudahan dengan adanya obrolan kita santai ini juga bisa menjadi suatu PR dan juga bisa dilaksanakan, dan juga kita juga bisa berkumpul antara pengambil kebijakan, legislatif dan sebagainya, dan juga para penyandang disabilitas untuk duduk bersama bagaimana meramu atau menciptakan suatu peraturan yang memang berpihak kepada kita begitu. Nah, dan setelah itu setelah undang-undang tersebut atau aturan tersebut terjadi, tinggal bagaimana nanti kita laksanakan implementasi seperti apa gitu. Jangan sampai undang-undang atau aturannya sudah jadi akhirnya tidak dilaksanakan dengan baik. Itu juga akan nantinya berpengaruh juga dengan teman-teman yang disabilitas itu. Mungkin itu ya Pak Agus ya yang bisa disampaikan hari ini. Dan terima kasih buat Kang Jumbri, Pak Agus, dan siapa tuh? Ca. Saya terpesona dengan karismanya Pak Agus dari siapa? Lupa gitu namanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.